Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Astria dari jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya Madura. Saya saat ini sedang bersama Mas Didi. Silakan perkenalan. Ya, kenalkan, nama saya Didi Setia, saya bisa dipanggil Didi. Saya bekerja di BRI Sumeneb. Saat ini saya di jabatan petugas SDM, atau biasa di BRI itu dibilang tugas HC. HC? Iya, Human Capital. Oh, Human Capital. Itu biasanya ngurusin apa Mas biasanya? Di Human Capital itu biasa mengurusi yang pertama hak pekerja. Hak pekerja. Terus yang kedua kewajiban bekerja, juga ya administrasi masalah kepegawaian. Oh, administrasi kepegawaian, lebih ke internal berarti ya Mas ya? Ke internal. Oh iya. Sudah berapa tahun Mas di Bank BRI? Untuk di BRI saya masuk tahun 2017. Sekarang berarti udah 4 tahun. Berjalan 4 tahun ya Mas ya? Udah berarti sudah cukup lumayan lama ya Mas ya? Alhamdulillah lama. Lumayan ya Mas ya? Ini Mas Didi, sedikit bertanya itu Mas Didi. Kan Mas Didi sudah 4 tahun di di Bank BRI. Otomatis kan pastinya banyak lah ya Mas ya, kayak kecurangan-kecurangan yang ada, bukan kecurangan yang ada, seperti banyak lah pengetahuan seperti itu ya Mas ya. Menurut Mas Yudi sendiri, kan yang namanya di sebuah perkantoran itu, yang namanya kecurangan itu tidak dapat dihindari kan ya Mas, pasti ada seperti itu. Menurut Mas Yudi, pandangan Mas Yudi terkait dengan kecurangan-kecurangan itu atau korupsi atau apa, bagaimana Mas Yudi? Iya, yang pertama untuk kecurangan sendiri. Yang pertama mungkin di akuntansi itu ada 2 macam kesalahan. Iya. Yang pertama yaitu kekeliruan atau error, biasa disebut error. Ya. Itu biasanya karena ketidaksengajaan. Terus yang kedua yaitu yang dikatakan fraud atau kecurangan. Oh iya betul. Nah, fraud itu sendiri bisa dikatakan yaitu sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja, dengan cara memanipulasi atau semacamnya, yang ujung-ujungnya nanti demi kepentingan pribadi atau pihak lain, dan akhirnya merugikan perusahaan. Oh iya betul. Untuk itu Mas, biasanya kalau fraud-fraud yang terjadi ya Mas ya, itu biasanya tuh ditangani oleh pihak-pihak seperti apa gitu Mas? Ya, kalau penanganannya sendiri di BRI itu untuk fraud yang terjadi, yang pertama yaitu identifikasi pertama. Oh iya. Identifikasi apakah fraud itu terjadi bagaimana. Oh iya. Nah, setelah itu dibentuk tim pemeriksa untuk menangani fraud tersebut. Yang akhirnya nanti kita buat kesimpulan atau rekomendasi bagaimana penyelesaiannya terhadap si pelakunya. Nah, itu diberi hukuman. Kalau hukumannya itu di BRI sendiri ada 3 macam. Hukuman di BRI. Itu hukuman terhadap tindakan fraud. Yang pertama yaitu surat peringatan. Yang kedua itu turun jabatan. Ya, turun jabatan. Yang ketiga PHK. Yang pertama apa tadi Mas? Surat peringatan atau teguran tertulis. Surat peringatan, ya teguran tertulis seperti itu ya Mas. Ya. Yang kedua itu turun grade atau biasa disebut turun. Oh, turun jabatan. Ya. Oh iya benar. Yang ketiga pemutusan hubungan kerja atau PHK. Oh. Ya. Untuk kesalahannya sendiri itu ada 3 juga. Oh, ada 3. Yang pertama itu pelanggaran wewenang. Ya, yang kedua kesengajaan, dan yang ketiga kerugian finansial. Nah, apabila ketiga faktor ini sudah terpenuhi sampai kerugian finansial, otomatis sanksi yang dijatuhkan itu yaitu sanksi PHK. Berarti setiap kecurangan itu memiliki tingkat sanksi yang berbeda-beda ya Mas ya. Sanksi apa yang sekiranya pantas gitu ya Mas Didi? Hukuman, lebih ke hukum gitu Mas Didi? Iya, untuk di ranah hukum sendiri, apabila sudah terjadi kerugian yang cukup besar, baru itu kita ambil tindakan ke ranah hukum. Jadi nantinya yang pasti bukan kita lagi yang menentukan hukumannya. Pasti tidak wajib yang sudah menentukan itu dari hukuman penjara atau denda seperti apa, itu sudah tidak wajib yang menentukan dari sendiri. Kecurangan semacam apa, contohnya sistemnya seperti apa, seperti itu Mas Didi?
Kalau untuk contoh kecilnya saja gitu. Contoh kecilnya saja ya, mungkin Ya. salah satunya itu bisa dikatakan kredit bodong. Oh. Ya, jadi ada petugas yang lumayan itu, misal dia memanipulasi berkas-berkas pengajuan kredit dengan apa, padahal dari nasabah tersebut sendiri tidak mengajukan kredit, dan nantinya pencarian kredit itu sendiri digunakan oleh petugas sendiri. Oh, seperti itu Mas Didi. Ternyata banyak sekali yang masih di kecurangan-kecurangan yang terjadi Banyak Mas Didi. macam. Terus itu Mas Didi, mungkin Mas Didi punya pesan dan kesan untuk itu Mas Didi, untuk apa ya, masyarakat atau nasabah atau apa di luar sana, lebih ke umum, kira-kira bagaimana caranya agar tidak terjadi kecurangan-kecurangan dan juga cara menangani pesan dan kesannya. Sebenarnya untuk mencegah kecurangan itu yang pertama dari diri kita sendiri. Oh iya, Jadi kita tekankan untuk bekerja secara jujur dan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Terus yang kedua yaitu pengendalian dari orang sekitar, misal atasan, tapi tidak juga harus atasan saja. Misal rekan kerja juga bisa menjadi pengingat bagi kita untuk tetap selalu jujur sesuai aturan. Terus yang ketiga biasanya di BRI itu setiap 2 tahun sekali ada perputaran kerja atau biasanya disebut rotasi. Oh iya. Hal tersebut juga bisa sebagai pengendali agar tidak terjadi kecurangan di BRI. Karena apa? Karena seorang yang sudah bekerja terlalu lama di suatu unit kerja itu biasanya sudah mengetahui atau mengenali celah-celah kecurangan. Oh iya, benar-benar sekali ya Mas Didi. Terus setelah itu tinggal dari dirinya sendiri sih. Kalau semisal dia ada niatan buruk atau apa, bisa saja dia melakukannya kan. Jadi yang pertama yaitu dari diri kita sendiri. Terus yang kedua dari lingkungan kerja, atasan maupun rekan kerja. Terus yang ketiga dari tindakan perusahaan itu sendiri melakukan rotasi. Oh ya, saya melihat memang waktu itu memang sistem yang dijalankan berarti memang benar-benar sangat bagus ya Mas Yudi. Ada rollingan seperti itu gitu Mas Yudi. Jadi semua karyawan anggap saja juga selain juga untuk mengurangi kecurangan juga dapat menambah pengetahuan dari setiap karyawannya, benar sekali Mas Yudi. Dan juga di Bank BRI kalau tidak salah ada pendidikan ya Mas Yudi. Itu ada. seperti apa Mas Yudi pendidikan? Ada program pendidikan untuk pekerja. Iya. Biasanya itu setiap tahunnya mesti ada, untuk setiap pekerja mesti ada pendidikan. Pendidikan tersebut juga untuk jabatan-jabatan yang diduduki, yang semisal saya kan petugas SDM nih. Jadi pendidikannya perihal ke SDM, jadi tidak kemana-mana gitu. Semisal teller ya pendidikannya khusus untuk pekerjaan teller. Jadi dapat menambah pengetahuannya ya Mas Yudi. Nah di sini juga ada auditnya Mas Yudi. Ada, untuk BRI sendiri juga ada audit intern sih. Audit intern sendiri. Dan setiap tahun itu biasanya dilakukan audit. Juga selain audit dari intern juga ada eksternal juga, audit dari luar pihak luar atau tidak? Oh tidak ada ya berarti. Itu dalam mengaudit tim atau hanya satu orang? Tim Itu audit. masih setiap tahun pasti ada. Oh iya Mas Yudi. Itu juga Mas Yudi terkait dengan itu Mas Yudi. Kan mungkin ya ada sistem kayak pengawasan, mungkin ada seperti itu Mas Yudi. Pastinya entah ada. dari pusat atau dari apa? Iya, pastinya ada dari pusat maupun dari kantor wilayah juga ada sistem yang mengawasi kinerja kita yang di bawah. Jadi kalau semisal ada hal yang mencurigakan atau apa, itu bisa ditindaklanjuti lebih awal. Berarti juga ada pengawasan. Seandainya kan ada di BRI itu ada unit, cabang ya sih, kanwil sama kantor pusat kampus itu ya Mas Yudi. Nah itu berarti yang kampus itu mengawasi yang kanwil mengawasi cabang, yang cabang mengawasi yang unit seperti itu Mas Yudi. Jadi dari kampus itu mengawasi, tapi pastinya dari kampus itu juga bisa mengawasi seluruh unit kerjanya, tidak cuma di kantor wilayah. Di kantor cabang pun
bisa mereka monitoring. Iya. Jadi benar-benar di Bank BRI ini sudah menerapkan pengawasan atau mencegah kecurangan yang begitu kuat ya Mas Yudi, berarti ya? Setiap sistem yang digunakan juga itu ini ada password. Nah, setiap pekerja itu memiliki user ID dan password sendiri. Jadi untuk keamanannya sangat kuat sekali ya Mas Yudi. Ya benar-benar sekali Mas Yudi. Oke. Baik, terima kasih Mas Yudi atas waktunya Mas Yudi. Ya, sudah disimpulkan bahwa sebenarnya berawal dari diri kita sendiri, benar ya Mas Yudi ya. Yang pertama ya itu kita harus menanamkan yang namanya akhlak, benar ya Mas Yudi ya. Akhlak itu, kedisiplinan juga itu sangat penting ya Mas Yudi ya. Penting sekali. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.